Timnas Indonesia Justin Hubner menyindir klubnya Wolverhampton Wanderers atau Wolves yang jarang memberikan menit bermain. Sebelumnya Justin Hubner adalah kapten di Wolves U21 dan menjadi pemain andalan pelatih. Namun semuanya berubah ketika ia dipinjamkan ke Cerezo Osaka. Usia balik dari peminjaman tersebut, bek 21 tahun ini malah jarang mendapatkan kesempatan bermain. Selain itu, posisinya sebagai kapten dicopot. Alhasil Hubner frustasi karena menuntutnya ia adalah bek terbaik di Wolves U21, akan tetapi ia malah tak diberi kesempatan. Banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini, tulis Hubner di media sosialnya. Saya akan meninggalkan klub ini. Gila, karena pemain terbaik di sini tidak punya kesempatan, tegasnya. Dari pernyataan itu banyak netizen penasaran dengan klub Justin Hubner selanjutnya. Hal itu lantas membuat warganet bertanya kepada sang kakak, Dani Hubner. Akun TikTok @garuda_fans membagikan tangkapan layar ketika netizen bertanya kepada kakak Hubner terkait destinasi berikutnya. Hai Dani Hubner, klub mana yang akan diperkuat Hubner selanjutnya? Tanya netizen. Menarik, tentunya Dani membalas pesan tersebut dengan singkat, ia hanya menjawab Barcelona. Akan tetapi, banyak yang tidak percaya dengan jawaban kakak Hubner, sebab kakak pemain timnas Indonesia dianggap sebagai candaan. Barcelona aja bang, sulit dipercaya karena si Dani suka bercanda, komentar Dri. Dia kok diseriusin? Yang bener aja kamu, tulis akun yang lainnya. Tanda-tanda Elkan Bagot bisa kembali ke timnas Indonesia mulai terlihat. Di sisi lain, polemik hubungan antara Elkan Bagot dan Sintayong belum ada tanda-tanda berdamai. Namun setelah beberapa kali absen dari pemanggilan timnas Indonesia, kini muncul tanda-tanda kembalinya bek berdarah Inggris Indonesia tersebut ke timnas Indonesia. Petunjuk ini datang dari unggahan terbaru Marcelino Ferdinand, salah satu anak asuh kesayangan Sintayong. Dalam unggahan selebrasi golnya melawan Arab Saudi, terlihat jelas bahwa Elkan Bagot turut memberikan tanda suka. Gestur sederhana ini memicu spekulasi mengenai kemungkinan reuni antara Elkan Bagot dan timnas Indonesia. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Ivar Jana juga mengungkapkan kondisi Justin Hubner setelah mendapatkan kartu merah pada laga melawan Arab Saudi. Pemain naturalisasi Indonesia itu terlihat sangat kecewa dan kesal dengan keputusan wasit. Menurut Ivar, Justin Hubner adalah sosok yang sangat agresif dan tidak mudah menyerah. Kartu merah yang diterimanya tentu saja membuatnya sangat frustasi. Namun Ivar Jana juga mengakui bahwa tindakan Justin tersebut memang cukup beresiko dan berpotensi merugikan tim. Kartu merah yang diterima, Justin Hubner tentunya menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia, namun skuad Garuda berhasil mengatasi situasi tersebut dan meraih kemenangan. Sebelumnya juga hubungan keduanya yaitu antara si Elkan dan juga Sintayong dalam beberapa pertandingan penting timnas Indonesia. Alasan absen Elkan pun menjadi perdebatan yang cukup panjang di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sintayong bahkan sempat melontarkan pernyataan yang seolah menyindir sikap Elkan. Namun dengan adanya tanda suka dari Elkan pada unggahan Marcelino, harapan para penggemar untuk kembali melihat Elkan berjuang bersama timnas Indonesia semakin besar. Apakah ini pertanda bahwa Elkan telah berdamai dengan Sintayong dan siap untuk kembali membela negara? Rumor tentang pemain timnas Jepang, Ayase Ueda, yang disebut telah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, ramai menghiasi media sosial. Narasi ini disertai foto sang pemain dengan keterangan seperti Ayase Ueda resmi jadi WNI, resmi gabung timnas Indonesia. Namun benarkah kabar ini? Berdasarkan data dari Transfermarkt, Ayase Ueda lahir di Mito, Ibaraki, Jepang pada 28 Agustus 1998. Sebagai striker berbakat, Ueda telah membela beberapa klub papan atas seperti Kashima Antlers, Cercle Brugge, hingga Feyenoord. Di kancah internasional, pemain berusia 26 tahun ini telah membela timnas Jepang sebanyak 30 kali dengan torehan 14 gol. Tentunya, dikutip dari beberapa media yang menanggapi ramainya kabar tersebut, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa isu tersebut hoax. Kemarin tiba-tiba ada yang bilang ini ada pemain Jepang yang dinaturalisasi. Hoax, ujar Arya. Arya mengimbau masyarakat akan lebih berhati-hati dalam menyerap informasi di media sosial dan tidak mudah termakan berita palsu. Hingga kini PSSI hanya fokus memproses pemain yang sudah resmi diajukan, yaitu oleh Romani. Banyak banget berkembang
nama-nama. Jangan mau kemakan hoax yang mengatakan ini itu. Saat ini, PSSI sedang memproseskan proses naturalisasi striker asal Belanda, Ole Romani. Sang pemain diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tahun depan. Jadwal yang menutup dan juga untuk cukup berat, di antaranya melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 dan Australia pada 20 Maret 2025. PSSI optimis dengan tambahan tenaga dari pemain naturalisasi, timnas bisa tampil lebih kompetitif. Jika kabar ini membuat Anda penasaran, penting untuk tetap berhati-hati dalam menerima informasi. PSSI sendiri telah menegaskan bahwa saat ini fokus mereka hanya pada pemain yang sudah dalam proses naturalisasi seperti Ole Romani. Jadi sebelum kecewa atau berharap terlalu jauh, mari kita tunggu kabar resmi dari pihak terkait.